Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ganti-ganti balik lagi nih di Iko Berita entah apa-apa bersama saya Mat Pai. Tapi pasangan partner kita ganti lagi nih, Mat Pai nih. Siapa gak bang? Siapa nih? Dengan siapa? Bersama saya Triska Meisha. Nah, tuh ganti-ganti. Kok saya bisa ada di sini ya bang? Kamu sengaja diturunkan dari kayangan, ya kan? Bidadari berarti. Bidadari. Bidadari. Jadi namanya sesuai itu Triska Meisha. Meisha. Sekarang berarti bulan Juni bisa juga diganti lagi Triska Junisha. Canda bercanda. Nah, kita akan bawakan berita nih Triska. Kita bawakan ada 7 berita dengan 4 segmen. Apa itu bang? Nah, kayak akan kita sampaikan sama ganti-ganti. Jangan kemana-mana, tetap di Iko Berita entah apa-apa. Oke, balik lagi nih kita di Iko Berita entah apa-apa. Nah, bang, biasanya abang di sini sama siapa bang? Kok sekarang sama saya? Nah, itu yang saya pertanyakan sekarang. Biasa saya sama Supik Baper ganti-ganti. Kemana tuh bang? Nah, mungkin ganti-ganti juga bingung kan? Kemana nih? Udah 2 episode nih Supik Baper ada bisa ngawani Mat Pai. Tapi Kemarin sama siapa sih? kemarin sama Dimas Hutan. Nah, sekarang? Nah, itu orang yang lama di hutan ya. Nah, sekarang nih balik lagi sama Triska ganti-ganti. Kak bisa sama saya bang? Gimana ceritanya? Itu tadi. Kamu tadi tiba-tiba dari mana tuh? Dari Allah ya, untuk ada di sini. Untuk gantikan Supik, mungkin Supik juga beralangkan hadir untuk hari ini ganti-ganti. Tapi jangan khawatir ganti-ganti. Sekarang juga episode kali ini Triska akan ngawanin ganti-ganti yang menghibur ganti-ganti. Ya tak, Triska? Oke, betul. Nah, dengan apa tuh? Dengan berita yang akan pertama. disampaikan. Ada di segmen rusak masih. Apa tuh rusak masih? Biasa kayak mana tuh, kayak di TikTok tuh apa? Kasih info mas ya. Kasih info masih. Bukan main. Nah, Kalau suara masih dikasih info masih. Oke. Berarti dia apa nih? Berarti Apa nih? dikasih rusak masih. Dikasih rusak. Apun pak. Nah, ini yang mau dikasih rusak nih sama Triska nih. Nah, jadi dengan apa nih bang? bacakan berita nih. Ada berita pertama tuh apa tuh? Dari mana nih bang? Ada berita pertama. Ada apa tuh? Jembatan Harmoko kembali rusak. Nah, jembatan Harmoko kembali rusak. Jadi jembatan di situ tuh masyarakat ngarapin untuk perbaikan. Masyarakat harapkan segera diperbaiki dan dibuat beton. Jembatan Harmoko di wilayah Kecamatan Bram Hitam kembali dikeluhkan warga sekitar maupun pengguna jalan. Hal ini dikarenakan kondisi jembatan kian memprihatinkan. Wih, berarti rusak parah ya Rusak bang? parah. Jadi warga tuh butuh memang nih kayak perbaikan yang layak lah. Biar bisa dilewati dengan motor gitu. Terlihat lantai jembatan yang terbuat dari plat besi sudah mulai rusak atau bergelombang dan Atau bergelombang bang? berlobang dan berkarat, dan membuat para pengguna jalan yang melintasi jembatan harus ekstra berhati-hati. Nah, itu Tris. Kayak mana tuh bang? Nggak Lewat bisa lewat jembatan. berarti bang? Iya, berlobang. Dan itu plat pula. Jadi kalau roboh masuk Hancur. Kayak mana pemerintah kita nih bang? Nggak tahu. Nah, ini kita tengok dulu. Ini dia jembatannya. Nah, beginilah suasana jembatan Harmoko yang kembali dikeluhkan masyarakat sekitar maupun pengguna jalan lain nih lur. Terlihat jembatan Harmoko ini sudah mulai rusak atau plat lantai jembatan sudah berlobang bahkan bekarat. Hehe, yang dapat mengancam keselamatan warga terutama bagi pengguna roda 2 ketika melintas jembatan tersebut. Nah,
Ini ada nih salah seorang pengguna jalan Bakri namanya. Pak Bakri ini mengatakan bahwa meski sempat ada perbaikan, namun kondisi jembatan masih tetap rusak atau tidak bertahan lama lur. Jembatan Harmoko ini juga terkadang kerap dilalui oleh mobil cool diesel maupun mobil L300 nih, yang rata-rata membawa muatan sawit maupun pinang dengan muatan berat, sehingga tak ayal membuat jembatan Harmoko kerap rusak, terutama di bagian lantai pelat nih. Dengan demikian, nah, bapak-bapak tadi berharap pemerintah dan instansi terkait dapat segera memperbaiki pelat lantai jembatan Harmoko nih. Pak, tolonglah Pak, perbaikin Pak. Sebab jika dibiarkan, dikhawatirkan dapat memakan korban jiwa. Jembatan ini diketahui merupakan akses masyarakat di 3 desa, yakni Desa Kemuning, Tanjung Sijulang, dan Desa Pantai Gading. Hal serupa juga diungkapkan Halipah nih, yang berharap jembatan tersebut dapat segera diperbaiki dan bila perlu lantai jembatan dibuat cor atau semen sehingga tidak membuat jembatan kerap rusak dan memperlancar masyarakat sekitar maupun masyarakat antar 3 desa nih. Nah, itu tuh. Itulah tadi berita tentang jembatan yang rusak, Ya, Bang. Ngerinya nengoknya Slor. Kayak mana tuh, Bang? Kayak mana tuh? Kalau ganti-ganti lewat jembatan kayak gitu. Kalau aku sih tidak berani sih, Bang. Lagi kalau aku terjeblok ke dalam sungai itu, tidak selamat. Aku tidak bisa berenang. Nggak bisa berenang. Nah, Jadi, kayak pemerintah ini harus dibeton lah jembatan tuh, dah biar kita tuh bisa lewat. Masalahnya tuh akses ke 3 desa tuh, Bang. dah betulnya tuh Tris. Jadi untuk ini mungkin solusi buat pemerintah dari warga juga mengharapkan jembatan ini untuk Beton agar tidak rusak lagi. Yo, kan? Jadi jadi- jangan ngabisi duit banyak dah, Bang. Betul, Kalau jadi sekali renovasi mantap lah tuh. yo Rizka asli mana sih? Kami ini orang Rimau Bujang nih. Di Rimbo ada jembatan. Kayaknya sejauh ini udah ada sih, Bang. Tapi di daerah Tebo tuh sering longsor tuh, Bang. Kayak mana tuh ya? sering longsor. Itu tanah. Berarti jembatannya longsor kayak mana? Kalau jembatan enggak? Berita baru berarti jembatan longsor. Bagus. Nah, jadi itu jembatan tuh, Pupi. Triska, Bang. Teringat Sopi ganti-ganti. Hati kau. Salam damai. Nah, jadi kalau semisal itu jembatan tuh bagus kan, juga bisa warga enak lewat jalan tuh. Jangan kayak gitu. Ngeri, Lubang apalagi jembatan budak kecil naik plat itu. motor terselip masuk jurang meninggo ini, Bang. Meninggo. Innalillah. Jiwa ini lagi rajiun. Jadi itulah mungkin pelatnya itu bisa diganti. Dengan beton. Ayo, Biar lebih atau kokoh. ganti plat plat motor. Bukan plat mobil. Ganti plat motor. Dia diganti di beton, janganlah kayak gitu tadi kan. Nggak enak ditengok. Malu lah gitu nih orang beton Jambi kayak gitu. ini ya, diganti biji nangkau ya. Bukan beton biji nangko, Bang. Semen beton untuk jalan cocoran tuh, nah, Bang. Ano? Tapi biji nangkau maksudnya beton nak. Iya beton. Nak tuh, Bang, mau direbus, Bang. Nah, kita carilah beton biji nangko tuh. Atau biji salak juga bisa kan. Bisa. Semua biji bisa, biji-bijian semua apa bisa tuh. Jadi itulah untuk solusi jembatan tuh segera diperbaiki, buat pemerintah juga segera dilirik, ditengok, dihimbau, tinjau langsung jembatan gitu biar tidak terjadi lagi korban-korban laka lantas. Atau ini kan juga warga mengeluhkan karena akses tidak bisa lewat, sulit dikendarai, berkendara di situ, ya kan. Nah, mungkin semoga ada solusinya. Dak. Tuh. K atau Triska. Triska. Aduh, susahnya kayak nama kami, ya Allah. Triska. Lagi nih. Nah, apa? Jadi itu kayak mana tuh jembatannya? Kayak gitu ya, Tris ya? Kayak itulah. Semoga pemerintah bisa dengan cepat menangani jembatan tuh biar aksesnya lebih mudah dan warga tidak takut. Gitu. Tidak, Bang? Mas? Tidak. Aktivitas berjalan dengan lancar. Ya, betul. Lebih aman. Mm-mm. Mau anak muda, orang tua sekaligus kalau melewati itu udah nggak takut lagi. Apalagi malam hari kan. Karena mau lewat jembatan itu kan warga tuh sangat berhati-hati gitu. Betul.
Nah, dengan ada lubang plat itu ngelak-ngelak serasa kayak main di Kayak Valentino iya, Rossi. main kayak Iya kan? ada tuh main PS yang ngelak-ngelain botol kaleng apa Pepsi, Oh, iya, Pepsi Man. ada. Jadi warga serasa main kayak gitu deh. Aduh. Jadi kita tinggalin dulu nih jembatannya itu ya. Tinggal aja dulu yang rusak Yuk. tuh. Oke, kembali Kita tinggalin ke rusak ya. Kita kembali ke rusak. Ah, nih. Ada lagi nih. Ada lagi nih yang rusak-rusak nih sesuai dengan segmen kita. Rusak Mas. Rusak. Kasih info, Mas, eh. Aduh, rusak dulu. Tolong dikasih info dulu tuh yang rusak tuh, Tri. Dah, sekarang nih yang rusak-rusak nih dari Tanjung Jabung Barat nih. Nah, Tanjung Jabung Barat. Tanjung Jabung Barat. Tanjung Jabung Nah, Barat. Tanjung Jabung Barat. Ada apa tuh di Tanjung Jabung Barat? Di Tanjung Jabung Barat ada jalan menuju Pelabuhan Ampera. Saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Sama lah kayak yang tadi, dak, berarti dak. Terlihat sepanjang jalan menuju Pelabuhan Ampera dipenuhi lubang dan genangan air. Tak kaya akibat jalan rusak tersebut menjadi keluhkan para pedagang sekitar Pelabuhan Ampera. Nah, susah nih jadi nggak nak jualan nih. Nah, imbasnya kepada pendapatan mereka saat ini berkurang karena mereka tidak bisa berjalan akses lewat situ. Oh, jadi mau lewat aturannya nak berdagang, nak apa, Jadi tampat tidak itu bisa. yo. Garo-garo jalan jadi rusak. Nah, kayak mana tuh? Kita tengok dulu. Ini dia beritanya. Nah, meski jalan Rigid Beton menuju Pelabuhan Ampera kerap diperbaiki nih lur, namun sayangnya perbaikan dilakukan terkesan asal-asalan karena terus kembali rusak. Diketahui baru 2 tahun terakhir nih jalan Rigid Beton Pelabuhan Ampera dilakukan perbaikan. Namun saat ini sudah mulai kembali hancur atau dipenuhi lubang dan genangan naik. Mungkin bisa mancing nih. Masyarakat maupun para pedagang pun saat ini sangat mendambakan jalan yang mulus dan tidak berlubang. Nah, hal ini diungkapkan oleh Samsu Alam Salah. Nah, Bang Samsu ini seorang pedagang di kawasan Pelabuhan Ampera yang mengatakan jalan menuju Pelabuhan Ampera ini kerap rusak atau kualitas jalan rigid beton sangat rendah sehingga tak ayal ketika diperbaiki kerap rusak kembali. Iya Bang, kalau jalan nih kalau keadaan begini Bang, kita para pedagang ini merasa berat kan. Para pembeli ini kadang faktor jalan nih pengaruh. Becek nih Bang, kadang-kadang hujan pun tergenang baik banyak ya. Tergenang, Mungkin nih baru juga tidak dibangun nih Bang, atau sudah lama juga tidak ada perbaikan? Kemarin Ada 2 tahun yang baru dibangun. 2 tahun lebih lah sudah Bang. Cuman memang jalannya kemarin kurang apa? Kualitasnya kurang bagus juga ya, walaupun ada dibangun 2 tahun belakangan, cuma tidak ada juga bagus ya Bang ya. Iya, Buktinya pun rusak sekarang lagi. iya betul Bang. Bahkan akibat kerusakan ini juga berimbas terhadap pendapatan mereka sebagai pedagang. Aduh kasihannya yang menjadi sepi pembelinya lur. Nah, sementara ungkapan serupa juga dikatakan Yudi bahwa selaku pedagang di sekitar Pelabuhan Ampera, dia nih tidak mampu berbuat banyak dan berharap jalan tersebut dapat segera diperbaikin lur. Dengan demikian aktivitas para pedagang dapat lancar seperti biasanya. Tolonglah Pak diperbaikin Pak, cepat Pak, biar kami beraktivitas seperti biasanya nih. Nah, itulah tadi beritanya tentang jalan pelabuhan Ya, yang bolong-bolong. bolong itu kan Kayak mana tuh, Bang? sudah becek, Gak ada ojek. Siapa deh? Kayak mana tuh Bang, kok bisa bolong-bolong kayak gitu? Padahal sudah diperbaiki itu 2 tahun yang lalu kan? Ya mungkin karena kuota berkendara di situ sangat padatnya kan, dan juga itu ada genangan air. Nah, di genangan tuh bisa berenang nggak di situ? Wis. Kayaknya kayak mana pun tempatnya saya tetap bisa berenang lah Bang. Mau sekecil apapun tempatnya tidak bisa berenang. Tapi tuh di lubang itu ada genangan air, bisa tuh Yang berenang. bisa kecebong berenang. Mancing di situ bisa mancing. Bisa, mancing keributan kita di situ. Hahaha. Jadi apa nih masalahnya nih yo? Ngapalah? Apa lagi itu masalah? Mungkin itu perlu peningkatan untuk kualitas jalannya kayak untuk diperbaiki, Betul. ya kan? Biar tidak berlobang-lobang. Biar tidak terjadi lagi ke jalan-jalan buruk kayak gitu. Jadi masyarakat itu ngeluhkan Jalannya rusak. Jadi pedagang sih yang ngeluh Bang. Betul. Pedagangnya mengeluh karena masyarakatnya tuh
nggak mau dia belanja kalau karena jalannya buruk kan, lubang-lubang banyak airnya, jadi mereka tuh pembelinya sepi, jadinya pendapatannya berkurang. Karena banyak air tadi tuh. Becek Perkara tadi. jalan buruk, nggak dapat duit, nyari kerja. Jadi mungkin takut untuk percikan becek tadi ya. Itulah. Pemerintah ya. Di becekan tuh dulu kecil aku main becek-becekan aman. Marah. Sering nggak main becek-becekan? Sering lah bang. Besar juga main Marah dah. Dah lah bang. Pasar Rimbo Bujang ya Mano? Wah, Aduh, sudah mantap, udah dibeton. Harusnya kayak gitu nih di situ tuh dibikinkan beton permanen itu tidak sih bang? Itu mengantisipasi terjadinya hal-hal yang seperti itu. Betul, Mungkin buat pemerintah nih kan saran dari kita sebagai masyarakat. Kasihan ya dak ya. Kasihan. Iya. Pedagang. Kasihan pedagangnya, pendapatannya Pendapatan berkurang. berkurang. Aduh. Ya tidak dapat lah beli motor baru kan. Sangat disayangkan ya nak ya. Betul, sayang sekali. Rekreasi lah sana. Biasa kita tengok ke sana gimana ya. Nengok keadaan. Pancing tadi. Nah, sambil kita mancing di hutan Mancing di sana. di lubang itu ya. Lubang apa nih ada mancing? Aduh. Lubang becekan tadi tuh. Apa lagi nih? Oke. Nah, itulah dia ganti-ganti. Semoga cepat ada solusinya untuk perbaikan jalan itu. Jangan kita tinggalin aduh. Rusak-rusak masih ini tadi Iyalah yang informasi. rusak tuh kita tinggalin lah dulu. Ayo kita masuk di segmen selanjutnya Gek Bris ya. Segmen keberapa bang? Itu agak segmen keduanya. Jangan kemana ganti-ganti, tetap di Iko Berita. Entah apa-apa. Oke ganti-ganti. Nah balik lagi nih gitu di Iko Berita entah apa-apa bersama saya Matwai. Dan saya Triska Mesya. Triska Mesya. Bagus sekali namanya. Iya, bagus lah bang. Mak saya bang, bapak saya nggak sih bagus lah. Iya nah ganti-ganti nih kita balik lagi nih di segmen kedua. Duh. Baru perdana ya? Iya, pertama kali di sini. Buat mak saya, bapak saya yang ada di Rimau Bujang, suruh masuk ke Rimau Bujang, saya masuk TV. Nah tuh masuk TV anak ya Ada di Pak E. Anak masuk TV guys. Buat mantan ya, jangan nyesal ya kalau masuk TV. Nah tuh buat mantannya Triska tuh ingat. Aduh. Salah, kita balik ke berita bang. Ayo nih, nah nih kita ada berita di segmen kedua nih Tris. Berita apa nih? Panjang tangan. Wah. Hah, panjang Tangan tangan. panjang, apa panjang tangan? Panjang Panjang tangan. Panjangan tangan. Berarti abang bang, ini pendek berarti. Panjang tangan. Berarti pemaling nih ya. Bang Mat ini pemaling berarti wah, panjang tangan. Panjang tangan apa tangan panjang? Panjang tangan. Oh, panjang tangan. Tangan panjang Tangan panjang menolong. 2 meter berarti tangannya. Tangan panjang baju. Tangan panjang. Tangan panjang. Kacang. Udah, kacang panjang. Nah. Oke lah. Kalau panjang tangan berarti ini maling ini. Gimana tuh bang malingnya Panjang bang? tangan aja tuh. Ini ada kasus perampokan nih Wah, di mana bang? di panjang tangan. Ini kasus perampokan pecah kacau merampok di Riau. Nah, perampokan pecah kacau. Kacau apa Kacau dipecah? apa yang dipecahin? Kacau mata. Mau jadi ngerampok. Kacamata saya yang Ngerampok dipecahin. mata. Masa ngerampok? Kacau. Ini tim Resmob Polda Jambi berhasil mengamankan pelaku perampokan pecah kaca mobil yang beraksi di wilayah Polda Riau. Dari tangan pelaku, polisi juga mengamankan 1 unit senjata airsoft gun. Wih, senjata apa tuh keren. bang? Gitu. Berarti yang pelaku maling ini yang mecah kacau tuh, Skillnya tingkat dewa nih. iya sudah ada senjata pegangan Di tuh. mana dia beli ya bang? Di mana dia beli di ini mungkin online. Aduh. Kayak mana tuh? Kita tengok dia. Ini dia beritanya. Nah, kasus panjang tangan kali ini, tim Resmob Polda Jambi bersama tim Jatan Ras di Reskrimum Polda Riau berhasil menangkap 2 pelaku sindikat perampokan pecah kaca mobil yang melancarkan aksinya di wilayah Riau, Lur. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Kaswandi Irwan menjelaskan bahwa kedua tersangka yakni RI 42 tahun dan A 36 tahun yang diamankan di 2 lokasi berbeda, yakni RI di kota Jambi sedangkan A ditangkap di Kabupaten Tebo pada Minggu 5 Juni 2022 pukul 5 WIB.
Kedua pelaku melarikan diri ke Provinsi Jambi setelah berhasil melancarkan aksinya di Provinsi Riau, Lur. Dari tangan pelaku, polisi juga mengamankan 1 unit senjata jenis airsoft gun yang dilengkapi 6 amunisi. Aduh bang, yang digunakan pelaku dalam menjalankan aksinya. Saat ini kedua pelaku telah dibawa ke Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, makan tuh airsoft gun. Itulah itu dia tadi ganti-ganti. berita penangkapan 2 pelaku panjang tangan. Panjang tangan, nah ganti-ganti jangan nak nyubo-nyubo panjang tangan kalau belum tangkap. kalau belum kuat Kuat mental. iman. Ada boleh panjang tangan nak boleh. Nggak boleh kalau ganti-ganti nak makan lah Kacang panjang. Tapi jangan boleh tangan panjang. tangan. Nah. Jadi kayak mana tuh bang tadi tuh bang penangkapannya tuh bang? Penangkapannya ini pelaku nih dia ngerampok mecahkan kaca mobil di daerah Riau. Di Riau. Dan setelah itu dia kabur ke wilayah Jambi. Nah, itu dia. Salah satunya ketangkap di daerah Jambi juga. Itu tepatnya di Tebo. Tebo. Ditangkap di Tebo, si Koyo ditangkap di Jambi. Kabur pula, dah tahu lah pastilah ketangkap dah bang. kalau Iya, kabur. kayak manapun cara dia panjang jalannya, Sepandai-pandai tupai meloncat, nah. tetap juga ketangkap. Itu dah. Tanda itu Bang meloncat. Nah, Ayo. bukan? Panjang juga cerita. Pandai-pandai dia melompat air panjang cerita. Dia tadi nak mendekkan cerita kan. Nggak bisa. Sudah melakukan tindakan kriminal. Nah, itu kabur kemana pun. Pasti ketangkap, itu dia. Polisi gitu nih, bukan kaleng-kaleng. Iya, polisi Jambi ini intel ada di mana-mana. Jangan salah kamu, hati-hati kamu kalau tak banyak panjang tangan. banyak mata-matonya. Mata dua nih kan, mata kaki, mata-mata. Itu Banyak. banyak mata-mata. Ini bos, saya Jambi Iya. nih bos. Jambi bos. Apresiasi tidak bang dengan Brimob tak bang? Ayo apa kita So menangkap dua pelaku kejahatan di 2 tempat lagi. Aduh. Dan juga itu pelaku diduga, tapi memang dia membawa senjata juga jenis airsoft. Tuh. Nah, itu Pasalnya juga berlapis ya ini jadinya bang. bawa Udah senjata. lama ada punya senjata, berlapis-lapis tuh pasalnya tuh. Jadi dia bawa airsoft. Bawa airsoft untuk Bukan mungkin airsoft ini ya, bukan airsoft yang dimakan kan? dia bawa airsoft mungkin bekalnya dia pas ngerampok kan kacamata, kaca tembak mobil. dor. Wah, Cemas, lapar wah anak. Kita siapkan airsoft tadi itu mana tuh kan? Maka itulah untuk dia minum. Aduh, siap. Ambil minum kenyang juga dia kan. Betul. Baru lanjut lagi aksinya. Malah aslinya digagalkan sama polisi. Aduh, Nah, ada dia tidur, Itulah. habis makan kan? Habis kenyang karena airsoft tadi bang. ayo minum airsoft, Kenyang. begah. Itu dia Begah, iya. airsoft tuh tadi. Tak sio-sio juga dia bawa airsoft tadi tuh. Iya, ngisi perut ya. Kenyang, tangkap, masuk sel, tidur kan enak. Itu dia tadi tuh. Jangan nak coba-coba panjang tangan. Tuh. Kalau tak ada bawa airsoft. Tak boleh. Pokoknya Airsoft. intinya Airsoft. airsoft apa nih? Airsoft ini sop. Sop Wah, ayam. iya, sop ayam. Bukan sop ayam ya guys ya. Jadi apa tuh pokoknya apa tadi tuh? Pokoknya janganlah melakukan kejahatan sekecil apapun itu apalagi ketangkap juga. Jadi, Ada karmanya. Nggak enak boleh. melakukan apa? Kerjalah yang halal, janganlah mencuri-curi gitu. Nggak boleh. Dah, apa Jadi lagi? buat pelaku ini tadi tobat lah ya, Rak, ya. Jangan Tobat lagi lah. ulangi ke apa? Sebelum ajal menjemput, nah tobatlah kamu. Selagi Allah masih kasih kamu Betul. jalan hidup, nah tobat. Tobat. Ini pakai soundtrack itu ya. Sobat Islami. Janganlah soundtrack tobat ya, Rak. Kayak di Ini siar. sinetron TV nasional. Nonton. Oh, wah itu dia. Iya penonton. Diam-diam lah ya penonton nih. Macam Kami hanya mana berita nonton tentang nih? apa-apa. Luar biasa. Yuk kita tinggalkan dulu berita tentang airsoftnya tadi. Kami jadi lapar bahas airsoft ini di sini. Ayo. Kami nak beranjak lah dulu ke tetangga sebelah. Kita beranjak di nah Selanjutnya. panjang tangan lagi nih. Masih panjang tangan. Masih ya panjang tangan Allah. lagi.
banyak nian. Iya, apa tuh panjang tangan selanjutnya tuh, Tris? Panjang tangan yang kedua nih. Ah, Ada Jeffrey Firmansyah, warga Kelurahan Pasir Panjang, Danau Teluk, diamankan tim Macan Polresta Jambi apa tuh? terkait pencurian satu buah tap di toko laundry rumah cuci di RT 17, Kelurahan Simpang 4 Sipin, Kota Jambi. Nah, betul. Mari kita lihat beritanya. Jadi apa? Laundry apa dia maling? Bukan laundry. Tape ya? Di maling tap di toko laundry. Maling tape tuh di toko elektronik kata orangnya kan ini laundry. Toko laundry maling baju dah. Iya, Yuk ini bisa maling tap di toko laundry. Bilang nih kalau nak laundry gratis itu dikasih lah. Bilang nih tidak usah nyuri. Mungkin ini yo modus dia naknya ini nyagil mbak laundry mungkin. Mungkin tapnya tertaruh di atas meja. Iya. Mungkin ada kesempatan ya kan ini diambil. Yalah kita tengok dulu lah. Ini dia tapnya. Nah, ini ada sequel lagi nih lur. Nah, kasus panjang tangan lagi Jeffrey Firmansyah 30 tahun. Nah, Bang Jeffrey ini warga RT 06 Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Danau Teluk, diamankan tim Macan Polresta Jambi karena sudah panjang tangan setelah melakukan pencurian satu buah tap di toko laundry rumah cuci di RT 17 Kelurahan Simpang 4 Sipin, Kota Jambi. Kejadian tersebut terjadi pada 31 Mei 2022 lalu sekira pukul 9 WIB nih. Kasat Reskrim Polresta Jambi, Kompol Aprito Marbaro mengatakan kejadian tersebut diketahui setelah korban melihat rekaman CCTV yang mana ternyata ada seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor metik masuk ke dalam toko. Mungkin ini jatuhnya ini Fantastic Four nih lur. Kan ada yang panjang tangan tuh. Dan kemudian mengambil tape yang terletak di atas meja setrika toko. Atas kejadian itu, korban pun akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Jambi. Kompol Aprito mengatakan 3 hari selang kejadian, pelaku berhasil diamankan di rumahnya tanpa perlawanan. Jangan harap nak lari kalau sudah ditangkap polisi. Atas perbuatannya pelaku akan dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Nginap tuh nginap. Nah, itu dia ganti-ganti beritanya ganti-ganti. Aduh, tempat laundry dipaling tapnya tuh. Yang dipaling tapnya bukan Iya. laundrynya. Apa Dan- mesin laundry ya aturan? Iya. Juga. Mesin Cuma cuci yo. tap. Tapi kalau bisa yang namanya maling enggak salah. Tapi nih, dia enggak sengaja maling Iya, itu. nggak sengaja Nggak sengaja. Ibaratnya tuh dia kayak lagi Lewat. jalan kesandung. Tersandung. Tapi ini tersandungnya enak. Nah, ngambil kan? Ngambil Karena barang. panjang tangan tadi. Dia nampak kan. Dia lewat. Lewat. Stop. Apa tuh? Dati orang. Ah, langsung. Tangannya langsung panjang. Bawa mot. Langsung dicomot dengan tap tuh. Tapi setelah itu dah tahu Bersoda lah. ya kan. Ada minumnya segar. Tapi ketangkapnya kapan tuh bang? Ketangkapnya tadi? Ketangkapnya setelah berapa hari kejadian karena pihak laundry itu mengecek CCTV-nya. Oh, itulah. Itulah gunanya adanya CCTV ya kan. Jadi pelaku-pelaku panjang tangan nih ketahuan bakal. Iya, bakal dijaya. Nih, jangan lalai. Nah, buat ganti-ganti nih, janganlah naruh barang berharga sembarangan. Kuncilah rumah, tutup lah rumah. Kalau ada barang berharga dalam lagi ada orang panjang tangan yang awalnya tidak niat kan jadi Iya. susah gitu hilang. Nah, itu untuk di rumah, untuk yang juga di tempat usaha juga. Betul. Usaha apalagi yang di pinggir jalan lintas besar banyak pengendara. Hati-hati dong. Wah, jadi kalau laundry ini kan dia ada meja kasir. Iya, ada banyak kasih. Terus mesinnya di belakang. Tempat gosok di belakang. Belakang. Kita nggak tahu Nggak tahu, ada kan? yang nak maling di depan. Betul. Atau juga lebih tambah lagi penjagaan lebih ketat lagi, ya kan? Betul sih, harus ada yang jaga di meja kasirnya sih. Jadinya biar Iya, itu aman. taps. Berarti Ya ini kalau ya. sibuk di dapur atau apa kunci deh. Tutup ya lah, tutup ya. Udah tuh simpan lah, janganlah taruh sembarangan kayak gitu kan. Jadinya orang yang tidak niat tuh niat boroknya keluar. kalau Iya gitu kan. betul. Susah Jadi gitu. niat pelaku kejahatan itu bukan terjadi karena niat, tapi karena ada kesempatan. Betul. Waspadalah. Waspadalah. Ah, Hah? kata Bang Kata Bang Napi itu Napi. kan. Ingat tuh kata Bang Napi. Tapi kalau kata Bang Jack, kelakuan
naik apa? Kelakuan apa, Bang? Kata Bang Jack ya dak nih, ingat nih Kata Bang Jack apa nih kata Bang Jack? Apapun yang kamu lakukan, kejahatan apapun yang kamu lakukan di Kota Jambi, Provinsi Jambi nih khususnya, itu kamu tetap dalam pantauan. Bang Jack. Wah. Tuh ganti-ganti kali Ada ingat Bang Jack kata-kata itu dia. Bang Jack. Itulah kata Bang Jack. Ya. Matang itu banyak dari mana-mana. Kamu buat apa, Be? Pastilah ketahuan. Akhirnya nih ketahuan juga dan juga bagus juga buat anggota satuan kepolisian kita berhasil mengungkap kejahatan-kejahatan Bagi meringkus kejahatan-kejahatan tikus yang ada di Jambi. Terima kasih dulu. Terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah meringkus kejahatan Dan petugas-petugas di Jambi yang dengan tuntas. Kasih Intel Bang Jack. Ya, intel-intel Bang Jack juga nih ada di mana-mana. Makasih lah, pokoknya makasih banyak nih An. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih banyak sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyak-banyak ya. Banyak, pokoknya banyak nih An. Tuh janganlah kamu lakukan hal-hal kayak gitu. Jadi berubahlah. Merugikan orang lain, rugikan Rugikan diri diri dewe sendiri. juga. Sian mak kamu nengok An. Terus Kalau yang nggak ketik keluarganya, dia hidup sebatang karo. Ayo, Ya, kan nasib lo lah itu. carilah kegiatan yang lain. Jangan nak maling-maling. Orang yang begitu. Dia pengen tinggal di penjara kan. Ah, kalau memang nak tujuannya itu lakukan lah. langsung menyerahkan diri, Be, menyerahkan Jangan maling. paham. Ayo, Diri lah, maling. Jangan gitu. Menyerahkan diri langsung, Be. Iya. Kalau ada tuh ngomong langsung ke tempat penjara nih. Pak, Langsung ke saya lapas, hidup kan? dewean. Saya nak diurus di sini. Nak nginap jadi. Nak nginep Kan sini. dikasih makan, enak juga kan? Ayo, ketimbang Masa maling. ketimbang saya harus merugikan orang lain, Pak. Saya merugikan diri sendiri. Saya Saya merugikan nak negara. nginep di Hotel Rodeo nih, Pak. Hotel Rodeo, berarti Hotel apa? Rodeo. Diputar, dijilat, Dicelupin Oreo dong namanya. Aduh. Oke, kita tinggalin lah itu ya Yuk, berita sudah lah Jadi, yang panjang-panjang tangan nih. namanya panjang tangan Semoga nih. tangannya cepat mendek, beda panjang Nah. aja. Itu deh. Coba Coba tangannya. bertobat. Beda panjang tangannya. Panjang. Nah, ayo, panjang tangan terus. Rugi gitu. Betul. Bangkrut apa kamu? Nah, itu ganti-ganti beritanya, jangan kemana-mana lagi, kakek kami nak balik lagi. Ya, Rizal? Tetap di Iko Berita. Tah apa-apa. Oke, ganti-ganti balik lagi nih. Sama kami. Nah, di Iko Berita. Tah apa-apa. Kami akan membawakan segmen selanjutnya nih, ya dah, Segmen Rizal. apa nih, Bang? Segmen treng teng 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 Jemput teng 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 rezeki teng. beneran Vespa. Vespa. Nah, iya Vespa keliling kota. Pernah enggak Bang naik Vespa keliling kota? Woi, bukan pernah lagi. Saya pernah Bang digonceng pakai Vespa, Bang. Boleh lah yang punya Vespa goncengin saya keliling-keliling Jambi nih. Nah, itu ganti-ganti yang ada Mumpung kita Vespa. jomblo kan kapan lagi? Aduh. Goncengin si Triska nih. Oh, kapan lagi nak goncengin aku keliling Jambi kan? naik Jemput rezeki Vespa. Vespa nih, jemput nih. Aduh. Tuh, sudah dikasih infonya Mas. Info, Mas, eh. Aduh. Jemputlah Triska. Naik Vespa. Nah, jadi Jemputnya di mana tuh? Jemputnya di mana? Di rumah lah. Di rumah lah, di rumah. Jangan jemput di depan gang, enggak boleh. Iya, nggak itu. boleh. Nah, Marah, kalau Kek. ngomong-ngomong jemput depan gang tuh, nah ini sama kayak berita selanjutnya nak kita bawa nih. Betul. Tuh, yang Aduh, apa Bang? Aduh. ini ada tentang prostitusi online ganti-ganti yang lagi marak nih. Tuh, tuh. Ini sempat viral ini. Jadi ini tentang mucikari remaja. Itu diamankan polisi. Pemirsa, Oi, telat ya kayaknya. tidak ada pemirsa ya. Nggak ada pemirsa di sini. Sepi penonton di sini. Seorang remaja berusia 16 tahun diamankan tim Subdit Renakta Polda Jambi karena menjadi mucikari di Hotel Bintang Timur, Kota Jambi. Nah, Masih muda. Nah, gitu. Bagus sih buka usaha, nak Bang. iya bagus Tapi usaha. usahanya kok harum, haram usahanya. Haram tapi harumnya bagus. Iya, harum. Buka prostitusi online pula, berkedok aplikasi apa jadi micet. Micet. Nah, tapi kayak mana tuh beritanya nih? Itu dia beritanya. Beberapa waktu lalu, selain mengamankan seorang mucikari di Hotel Victory, tim Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda Jambi juga mengamankan seorang remaja laki-laki berinisial A nih
Usianya 16 tahun lur. Aduh. Di Hotel Bintang Timur Kota Jambi pada Rabu 8 Juni 2022 kemarin. Nah, kacau. Kasubdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jambi AKBP Christian Adi Wibawa mengatakan bahwa pihaknya menangkap remaja tersebut karena diduga kuat menjadi mucikari dalam jaringan prostitusi online melalui aplikasi Mi Chat. WeChat, kemudian juga modusnya juga perempuan yang dia rekrut itu dia pacarin. Dia pacarin, kemudian setelah itu kemudian dia melakukan dengan bujuk rayu kemudian mengarahkan ya, ke sana. makanya rata-rata pelaku yang korban-korban, saya mohon maaf ya, korban-korban yang itu kebanyakan dia memiliki jaringan, kemudian pelakunya juga melakukan hubungan komunikasi dengan satu dengan lain seperti komunitas ya. AKBP Christian menjelaskan bahwa pihaknya juga menemukan indikasi bahwa pelaku melakukan perekrutan hingga menjual para korbannya yang juga anak di bawah umur kepada pria hidung belang. Aduh, hati-hati nih yang adik-adik, hati-hati. Modusnya pelaku turut menjadi kekasih korban yang juga masih di bawah umur dan menawarkan korban ke pria hidung belang. Nih kayaknya macan nih hidung belang nih. Saat ini A masih diperiksa lebih lanjut di Subdit 4 Renakta Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi terkait pasal yang diterapkan. A akan dijerat dengan pasal 226 tentang perlindungan anak. Tapi ini anak-anak juga, jadi harus gimana? Aduh, saya bingung. Nah, itu dia ganti-ganti beritanya tuh, ganti-ganti. Kayak mana nih Ngoyo? Keren gak punya usaha, aduh. Ngiris. Kayak gak ada usaha lain gitu ya kan selain Di prostitusi bawah online. umur 16 tahun bang. 16 tahun mucikarinya. Saya bela berapa? dan juga itu dia dipakai sistem rekrut kayak nerimo ini nerimo pekerjaan rekrutmen. Dipacari dulu baru jual kok. Dipacari dulu ganti-ganti kalau nengok nih buat kaum muda nih yang belum kerja nih. Hati-hati. Cewek yang belum kerja. tuh kalau rekrut buat cewek yang belum kerja kalau mau kerja bisa Itu tadi direkrut hubungi tuh. nomor yang tadi tuh tidak boleh. Cari orang yang lain. Kerjanya ngecek. ada rekrut ngechat Chat rumah. Ngechat Bukan lewat chat lain. micet. Lewat micet, datangnya dijual. ngechat lewat micet nih ganti-ganti. Pokoknya jangan mau pacaran dengan orang yang tak kenal, kamu dijual gitu. Susah kamu. Tengok nih tadi, dia modus dipacarinya dulu. Baru dijual bang. Kayak jual ini jual pulsa. Jual botol minum Pak Dian aku yo. Jual rokok disapa dulu baru jual. Iya tuh lah bang. Bisa ya kayak gitu ya. Iris yang 16 tahun. 16 tahun bisa dia ya berpikir kayak gitu. Kreatif enggak tuh berpikir. Itu saking kreatifnya sekarang Saking kreatifnya dunia memanfaatkan digital. Nah. Cuman salah langkah. Tuh boleh kita manfaatkan teknologi digital, tapi janganlah salah kayak gitu dah bang. Ayo jangan sampai salah langkah. Dia Bisa tuh jadi konten kreator loh kalau pakai media sosial. Jangan Betul. malah jadi mucikari kamu kena tangkap kan. atau gitu. mungkin niatnya juga nak jadi Nggak kreator. jadi konten gitu Iya, ya. konten akhirnya ketahuan duluan. Aduh, sudah ketahuan. Terendus dulu. Nggak jadilah viral sih, viral jadi. Sempat viral. Yang disayangkan ini karena masih Di bawah umur. Tuh. Aku dulu SMP tidak tuh kenal yang namanya kayak gitu tuh. Prostitusi udah tahu. SMP abang tahun berapa bang? Iya. Pertanyaannya di situ, dunia digitalnya udah muncul belum? Ayo SMP SMA tuh kenal belum yang namanya jual online kayak gitu nih. Jualan apa orang bengek, zaman bengek. Tapi kok sekarang makin berkembang nih kamu nih. Makin aneh memanfaatkan Makin aneh, teknologi ya. digital. Sabar. Ayo. Talah nak jadi apa kamu nih selanjutnya? Masih kecil nak jual-jual orang. Coba yang dijual tuh gorengan. Tuh, kenyang Kok. perut. Kamu Jangan orang ini. halal, kamu jual orang tuh banyak duit cepat bilangnya percaya lah Iya. kamu. Ada kenyang lah kamu makan itu tuh. Betul. Duit kayak gitu tuh. Duit Haram. istilah bahasa orang ini duit lendir katanya. Lendir.
Janganlah diulangin lagi itu yo. Jadi buat yang sudah kamu nih, yang pelakunya nih, ingat Dan nih korban yo, dan korban yang juga. korban juga, carilah peluang-peluang lain yang lebih bermanfaat, yang lebih bagus. Kasih tahu juga nih untuk aku nih remaja-remaja di luar sana nih. Nah, remaja di luar sana, pergaulan-pergaulan kamu tuh dibatasin lah. Ditengok lingkungannya yang baik. Bukan penting. Nah, orang tua nih juga harus berperan penting Betul. dalam mendidik anaknya. Masalah, apalagi masalah handphone nih kan, harus diawasi nih. Betul. Ngapoi baik, dipantau Dipantau. lah, dipantau. Pantauan Bang Jack. Pantauan Bang Jack ya kan. Itu. Jangan dilepas baik dan Betul, orang tua juga tengok anak nih juga. Kalau misalnya pergi malam ditanya Yo, benar-benar nak kemana? kemana. Jangan dibiarin kayak itu be. Yang terjadi inilah tadi nih. Kayak gitulah. Pergaulan bebas kayak gini nih. Sangat disayangkan. Nah, adonya jual beli. Wah, ditelepon kan. Oh. Halo? Halo, di mana? Mana, Bang? Ada yang Di nak kamar berapa, Bang? ada yang nak make apa nih kata? Make apa ya? Bisa tak malam nih? Bisa. Pakai Vespa. Pakai Vespa tadi menyebut aja kiri Ya, Vespa. pakai Vespa kan keliling-keliling. Nah, masuklah situ kan, kenal lah kamu. Itu dia. Hati-hati ya. Yo, janganlah ya coba-coba itu. Tinggalin hal-hal itu. Kamu juga remaja-remaja yang Buang, Jambi, jauh, jauh. yang di luar sana, ingat tuh. Sudah ada contohnya yang tidak bagus sih. Kalau kamu nak nyoba silakanlah. Kalau nak masuk Neraka. Tapi jangan jajak kami yo. masuk penjara Bener. segala macam. Hindari yo. Ingat tuh pesan yo. Nah, Apa lagi nih? Kak, tuh. Apa, Bang? Kita balik lagi nih di Masih naik Vespa keliling kota dah, Bang? masih naik Vespa lagi. Naik Vespa. Kan pengen naik Vespa. Yo, Nah. pengennya aku digonjing naik Vespa keliling Jambi. Pengen ya? Pengen. Pengen? Kasih. Kalau pengen, Pengen iya. tapi jangan coba nak pakai Vespa yang siko nih. Nah, apa tuh, Bang? Ada apa tuh, Bang? Sekarang berat badan Priska berapa? Berat badan 50 lah. Kalau yo. sudah naik Vespa nih berat badan akan naik lagi. Tampak ya. Aduh. Karena Vespa selanjutnya nih itu ada sarang tawon jenis Vespa. Nah, mau tak dijemput Vespa? Pakai Mau lah Vespa tapi jangan sarang tawon, Bang. Digigit Aduh, tambah bengkak ke badan saya. Kayak mana tak ada yang mau dengan saya. Jadi sarang tawon Vespa kembali hantui warga nih. Tim penyelamatan Selangor lakukan evakuasi itu ganti-ganti. Ngeri ya, Bang. Tim penyelamatan Damkar Sarolangun Rabu malam melakukan evakuasi sarang tawon berjenis Vespa di rumah Muhammad Saman, warga RT 01 Desa Ladang Panjang Kabupaten Sarolangun. Nah, ganti-ganti balik lagi nih. Marak beritanya tentang sarang tawon Vespa. Sarang Vespa. Kemarin juga ada pengaduan juga dia tadi Sarolangun juga, pengaduan dari warga sempat tersengat juga sarang tawon Vespa. Tapi dengan ada damkar dia melakukan evakuasi itu. Betul. Kayak mana beritanya? Ini kita tengok. Bukan motor bah yang berjenis Vespa nih lur, sarang tawon juga ada nih. Sarang tawon berjenis Vespa nih yang selalu menghantui Muhammad Saman warga RT 01 Desa Ladang Panjang Kabupaten Sarolangun membuatnya merasa gelisah dan khawatir nih. Keberadaan sarang tawon tersebut berada di atap rumahnya, bahkan sudah menyengat salah satu keluarganya. Wah, ini bahaya nih sarang tawon ini. Agar tidak membahayakan, Muhammad Saman pun akhirnya melaporkan keberadaan sarang tawon pada tim penyelamatan Dinas Damkar Sarolangun. Kemudian pada Rabu malam sekira pukul 20.00 WIB, tim penyelamatan Dinas Damkar yang dipimpin Danton Damkar Serda Aan Satria Budi melakukan evakuasi sarang tawon berjenis Vespa nih. Dengan berbekal keterampilan dan kemahiran, tim penyelamatan damkar sarang tawon berjenis Vespa nih akhirnya berhasil dievakuasi setelah 1 jam kemudian. Ini adalah melaksanakan evakuasi sarang tawon yang dilaksanakan di RT 1 Desa Ladang Panjang. Pada pukul 03.00 WIB pada tanggal hari ini telah mendapatkan laporan dari Bapak Saman bahwa ada sarang tawon di dak rumahnya. Kemudian kami diperintahkan Bapak Kadis bahwa melaksanakan evakuasi. Kami berangkat dari kantor pada pukul 20.00 WIB dan sampai di lokasi adalah pukul 20.15 WIB. Aan Satria Budi menjelaskan keberadaan sarang tawon ini memang sebelumnya meresahkan warga dan sudah menyengat keluarga Saman nih lur.
dan menjadi kekhawatiran warga bila tawon berterbangan dan kembali menyengat. Nah, bahaya nih, bahaya. Diketahui jenis tawon Vespa cukup membahayakan bila tersengat, bahkan dapat mengakibatkan demam hingga sakit serius, bahkan dapat mengakibatkan meninggoy. Aduh, ini bahaya lur. Kalau bisa, kalau ada tawon di rumahnya sarang tawon Vespa nih, nah laporkanlah ke bapak-bapak damkar lur. Nah, ganti-ganti itu dia tuh. Vespa yang mematikan. Nggak mau saya kalau Vespa kayak gitu. Cup. Mengkak ini saya. Katanya tadi pengen Iya, tapi jangan Vespa yang macam itu tadi lagi. Ini badan saya, tahu tidak mau orang dengan saya lagi, janganlah. Tapi tidak apa-apa kan, didampingi sama pihak damkar kalau ada apa-apa kan. Oh, kayak gitu konsepnya. Tapi ya alhamdulillah pihak damkar itu siaga selalu untuk menyelamatkan ya kan. Biar evakuasi. tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Betul. Karena akibatnya sangat fatal ya bang ya. Kalau Sangat fatal. tergigit oleh tawon itu bisa bahkan Bisa apa tuh? meninggal, bisa juga loh, demam, Sampai bahkan demam, panas, bahkan sampai meninggal dunia ya. ngeri, jadi ngeri banget. Ngerian itu memang tawon Vespa nih. Tapi ada sarang tawon Sarang tawon apa? Mio ada. Sarang tawon. Sarang tawon Mio. Aduh. Metik. Scoopy ada ya, Scoopy atau Nmax itu ada yang lebih bagus itu. Jangan Vespa. Tapi kalau nak masuk ke sini tidak apa-apa kalau Scorpio. ini apa keteng. Udah lah, janganlah gitu. Yo, nah jadi itu tuh kembali lagi memang menghantui warga sarang tawon. Meresahkan. Meresahkan nian. Cukup viral juga ya sarang tawon Vespa nih. Iya. Tapi Oh, tapi mau ada yang enak. apa bang? Apa Sarang enak? tawon sirup enak. Sarang tawon sirup enak, kalau itu enak. Yang ini nggak enak bang, nggak enak yang ini. Beda. Sarang tawon Vespa. Aneh ya, sarang tawon Vespa tapi mematikan. paten tindakan. Untung ada tim Paten. yang sigap, sigap, cakep dan cepat menangani kayak gitu. Kalau ada apa-apa di rumah ganti-ganti nih. Yo, Yo, di rumah kanti-kanti ini kalau nampak sarang tawon kecil atau ular, hubungi damkar baik kalau tidak berani. Kayak ditolong lah tuh. Jangan hubungi kami ini. Kami pula yang kena kan. atau hewan-hewan piaraannya sayangannya terjepit apa kayak mano kan. Panggil damkar. Yo, tidak bisa. Datang hero Ultraman datang menjemput. Baru datang tawon. Tawon men, Datang tawon. Aduh. Itu tuh ganti-ganti tentang sarang tawon Vespa nih tadi. Dan Semoga kali ada lagi ya. Semoga itu yang terakhir lah, kasihan soalnya. Ada cerita lah kamu tentang tawon nih. Nah, ada cerita ini Yunian Apa, ini. Bang? Apa, Ini Bang? Yunian Apa, kemarin Minggu ya, saya gotong royong di rumah ngambil itu ambil bambu untuk mulai raya. Jadi di apa? Di mana? Di rimbunan pohon bambu tuh ada salah satu tawon, sangkar sarang tawon. Itu kami sempat panik dan saya pun sempat dikejar. Inilah saya tengok, nah ini apa namanya, itu kan banyak yang bilang itu tawon das karena. Tawon das. Jadi Oh, saya iya. pikir tawon das ini juga pernah ada apa namanya sarang tawon Vespa nih. Berarti inilah dia. Tengok. Saya sempat dikejar Setelah nganggu tuh jadinya dikejar Jadi tuh. saya kebut lah pakai baju buka. Harusnya masuk dalam sungai bang, jadi dia udah ngikut. Nah, pengennya masuk dalam tanah langsung kali ditutup kan ibaratnya biar ada ini. Sungai ada buaya. Ya, kena lah di atas kena, bawah kena. Aduh, Di atas Hati-hatilah lain ada kali ini ya. jadi nutup bawa ini be kalau kemana-mana kalau lewat kayak gitu tuh pakai apa, plastik besar. Tutup plastik kan. sampai besar kan, nutupi diri. Dia ada di Jadi kayak kepompong. kayak meninggal, ada lucu kayak gitu. Cocok dah. yang ini Kin. Ya ada oksigennya kan. Kentut dalam dua selesai. Selesai meninggoy enak Jangan digigit lah. tawon. Itulah. Nah, itu ganti-ganti kalau ada memang nampak kayak gitu. Segera laporkan Atau ke pihak waspada. damkar atau yang pihak-pihak terkait lainnya lah, biar kalau takut kan jadinya udah ada Betul. korbannya itu. Tuh, Itu dia Vespa tadi tuh. Oke. Jadi dijemput dengan Vespa tuh tadi ya. Kita tinggalkan dulu kita berita ini. pergilah dulu dari Vespa tuh ya. Pergi dulu. Kita kaget balik lagi dengan naik berita Vespa.
selanjutnya ya kan, naik Vespa. Betul. Jadi kita naik Vespa dulu ya, Rak, ya. Kita naik Vespa dulu. Kita tinggal dulu ganti-ganti di sementara. Kami naik Vespa dulu. Kami naik Vespa ganti-ganti, jangan kemana-mana, tetap di Iko Berita. Entah apa-apa. Oke, ganti-ganti, balik lagi nih. Kita di Iko Berita Entah Apa-Apa di segmen terakhir. Nah, ada segmen yang sangat lincah-lincahan. lincah apa nih yang lincah ya? Lincah-lincah nih, ada lincahnya si Maya. Nah, jadi ada si Maya yang sangat lincah. Ada sekelompok remaja terekam kamera CCTV saat sedang mencuri ayam milik seorang warga RT 13 Kelurahan Pematang Sulur, Telanai Pura. Namun aksi tersebut digagalkan karena ayam yang digiring tak berhasil ditangkap. Nah, ganti-ganti nak tahu si Maya ini siapa? Nah, marilah kita lihat. Ini tengok si Maya. Nah, beginilah aksi sekelompok remaja yang terekam kamera CCTV saat akan mencuri ayam milik Warji, warga RT 13 Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanai Pura. Tampak 4 pelaku yang turun dari motor beraksi saat waktu subuh yang kemudian mengepung beberapa ekor ayam kampung milik Warji. Naduh, anak-anak zaman now. Pelaku tampak berupaya keras untuk menangkap ayam tersebut, tapi ayam tersebut terbang sana sini. Yang telah berlarian karena aksi pelaku. Meski telah mengepung, namun aksi pelaku berujung sia-sia. Terlebih lagi membuat warga yang akan pergi sholat subuh merasa curiga nih. Sehingga akhirnya pelaku menyerah dan meninggalkan lokasi. Kasihan. Pemilik ayam tersebut mengatakan aksi pencurian ayam itu sudah ketiga kalinya menimpa dirinya, Lur. Ayam miliknya tersebut memang sengaja dilepas liarkan saat waktu subuh. Dirinya juga mengatakan sebelumnya ayam jago miliknya juga pernah dicuri. Nah, kalau sering kayak gini harusnya jangan dilepas. Oh, sekira jam berapa Bu subuh ya? Mau jam 4 tuh. Mau jam 4 ya? Emang kalau mau jam 4 tuh keluar kok ayam. Oh, memang keluar. Itu udah, ini kejadian yang keberapa Bu yang dialami 3 kali ya? Iya. Yang ketiga ini nggak sempat dapat gitu ya? Enggak, orang tua tuh yang ngejar-ngejar yang 4 orang tuh di jalan. itu nggak dapat ya Bu yang terakhir itu ya? Oke, itu ayam kampung gimana? Yang kampung. Ayam jago banyak dicuri ya? Ada 3. Oh iya. Atas hal itu pun korban berharap pihak keamanan dapat mengambil tindakan atas kejadian ini agar tidak terjadi kembali pada warga lainnya. Nah, harus ditindak nih biar tidak terjadi sama yang lainnya. Main-main sama Maya. Nah, itu lincahnya si Maya ya. Lincahnya diganti. Lucu gak sih nih? Lincah nak Maya. Kejar-kejaran sama ayam sobo-sobo. Jadi Maya tuh apa tuh? Ayam. Ganti-ganti. Maya nih ayam lah. Tahu lah, ada ayam tuh lincahnya enggak sih, Bang? Kejar kayak gini ya, kayak gini. Bisa bos. Aku ayam nih bos, senggol dong. Aduh. Bukan ayam sembarang ayam begini tuh. Ini ayam. Laju ayam bukan sembarang ayam apa tuh? Kalau ayam tadi susah ditangkap kalau ayam yang sekaknya dong. Gampang. Ayam sorry. Ku tak love you lagi. Dah. Jadi gagal nak maling. Lincahnya si Maya nih tadi ya. Masa dia nak nangkap dengan tangan kosong kan? Nggak bisa lah nangkap dengan tangan kosong. Aduh, kasihan si Maya. Bukan si Maya yang kasihan. Yang nak malingnya aja. Ya maling kasihan, sudahlah rame-rame, tak dapat cekok pun. Sobo-sobo, waktu orang nak sholat dia malah maling. Video-videonya. Padek nih Maya tuh memang. Iya memang si Maya nih mengelabui si maling. Masa manusia kalah dengan binatang? Ayo. Coba pula binatang nih buat. Hebatnya sekarang Maya sekarang. Nak melihara Maya juga lah di rumah. Itu kejadiannya iya subuh ya. Orang nak sholat subuh dia nak maling pula. Ada berkah kan sholat dulu kan itu. Maya ini dilepaskan subuh-subuh. Iya, sengaja dilepas liarkan sama pemiliknya. Karena untuk tahu dia makan apa kan. Biar mandiri lah si Maya nih kan, tidak di dalam kandang. Nah, rumah bapaknya 3 kali maling.
ayam jago tuh paling. Sekarang si Maya lagi. Maya tidak ditangkap tidak bisa. Untung lah ada CCTV itu dah. Untuk Si Mayangnya terlatih. Si Oh, Maya terlatih, terlatih. Karena udah sering. Kayak dia udah sering, "Woi, aku harus bisa lari nih dari Maya. orang-orang nih," gitu kan. Maya yang sekarang nih telatih itu. Iya, sudah terlatih, sudah bersertifikat dia guys. Sudah punya sertifikat. Maya. Maya, siapa yang main Maya di sini? Kamu sangat lincah Maya. Aku akan memeliharamu di rumah. Oke, Maya. Oke Maya. Asal jangan boker nih. Ya, jangan boker di teras rumah Maya. Tidak boleh. Nggak gitu. boleh tuh Maya. Aduh, kita beri apresiasinya sama siapa nih? Sama Maya, dak bang? Sama Maya aja lah apresiasi Apresiasinya, karena dia tepuk bisa tangan lah, Bo, ya. melindungi diri dewe Iya. dari Dan kejahatan-kejahatan. Yang mendekati sekitar. Aduh Maya. Malu dak sih jadinya kayak gitu. Udah bisa nangkap ayam, ya Allah. Malu sama Udah masuk CCTV. Malu sama Maya. Viral. Meong. Malu sama kucing, meong. Tapi kalau malu sama Maya, Kotek. Kan anak ayam turun ke kotek. tapi Maya ini rame lah, banyak juga. Maya ini juga komplotannya banyak. Komplotannya banyak, tapi dia bisa lawan gitu ya. Hebat nih ya. Sering didatangi maling nih, ayam nih. Karena Ayam si ibu aku tadi tuh, bapak aku tadi tuh. Pak, siapa tadi namanya ya? Maya milik bapak tuh. Dilaporkan aku ke pihak kepolisian. Nah ini akhirnya dilaporkan lah dia Akhirnya karena dilaporkan, sering sudah kejadian 3 kali. ini kan. Dengan dia akhirnya dikasih CCTV juga Di sama Mama rumahnya. itu. Kayaknya mungkin lebih baik di kandang kan beda si ayam itu dah. Akhirnya dilaporkan. Lagi takutnya kan malingnya bawa seroan dia untuk nyero ayam tuh kan seroan dah tuh. Kan karena maling ini karena balik nih sering malingnya mampu. Iya. Tidak ada dilaporkan. Karena jadi leluasa ada maling. Iyo, ya enak ya maling. Nggak dilaporkan, Nggak ah? dilaporin polisi. Nah, nih yang ketiga kali kamu yang keempat kali kamu nak maling. Mangko baru bebas dilapor. dia nak maling tuh ya, nak bebas nian. Apa juga? Atau mungkin ayam ibu nih, ayam bapak ini terlalu banyak udah ayam ibu nih. Jadinya udah lah, ada apa lah ambil sekot kan udah rugi juga kata dia. Cuman jangan sering-sering. Ya sering-sering lah. Masalah anak keempat kali kamu maling Iya, ayam bapak. tega nian. Ya karena serius karena tadi dikasih kesempatan tidak ada dilapor. Berarti harus ini segera dilaporkan ya dak yo buat yang punya ayam ini. Dikasih jero lah Ada buat yang kira jadi orang tuh udah maling-maling ayam lagi. Iya, Dan bukan laporkan. ayam baik dah sih, kayak semua binatang-binatang ternak tuh Ayo, dijago. dijago. Kemarin juga ada sapi, ayam. Yang ini ya. nak lebaran haji nih kan, sapi, kambing, kerbau, hati-hati. nih. Hati-hati, Curi jangan kan. curi. Susah ada jadi kita dijago. berkorban lagi. Ayo. Niat baiknya. Jadi kalau emang ada kejadian kayak gini laporkan Langsung lah kalau laporkan. ada. Biar cepat ditangani. Diringkus tuh tikus-tikus yang berkeliaran tuh biar masuk ke dalam sel. Yo, tapi kalau ayamnya banyak juga enak ya. Iya. Kayak mana ya? Jadi Susah. biar ayam nih tidak dicuri lagi mo yo. Masuk kandang Masuk biar kandang, apa? biar kasih Yo. makan Buat kandang. bapak-bapak ibu-ibu yang punya ayam taruh di kandang. Tapi mungkin tidak ada. Aman. Iya, biar aman. Bisa masuk kandang depan rumah udah apa? Karena ada CCTV-nya bang. Atau mungkin untuk hiburan buat bapak ibu yang punya ayam. Gabut ya kan? Gabut, ngasih makan ayam, lepas sana dulu. Ayam tetangga datang ya, jadi Ayo. hak milik dia ayamnya. Tukaran ya, ya. Tukaran Ayam ayamnya. dia diambil. Ayam siapa? Ada yang ngaku baca ayam aku kata Mana dia. yang masuk kandang ayam dia ya. dah. Ayam Kalau sorry lah kalau gitu. I'm sorry, see you Ayam sorry goodbye. juga lah buat yang diganti juga ya dah ya. Sorry lah kalau kami ada salah-salah kata. Kayak kita akhiri lah ya. Ya. Kayaknya kita sudah nak berakhir di Mel, sini. habis kitanya di berita-berita soal ini Vespa, panjang soal tangan. soal si Maya. Terus juga ada perbaikan-perbaikan tuh segeralah ada. Ditangani. Biar ada solusinya, perbaikan jalan, perbaikan jembatan, segala macamnya. Ya dah. Tuh. Nah, itulah ganti-ganti. Tapi jangan lupa nih buat ganti-ganti juga. Apa tuh, Bang? Jadi tontonlah Iko Berita. Iko Itu Berita setiap apa-apa. hari Rabu jam 8 malam. Dan juga siaran langsungnya tuh Iya, ada jangan juga. lupa ditonton. Siaran langsungnya di hari Kamis. Jam hari berapa Kamis. tuh? Jam berapa bang? Jam 5 sore ganti-ganti. Sore. Dan juga mungkin ganti-ganti juga kalau TV-nya lagi ada apa Error. kayak semut gitu. semut. Buram nih nontonnya. putih. Nah, pakailah sekarang nih ada yang baru digital sekarang nih. TV digital kita beralih ya kan. Iya, Ada betul. set top box tuh ganti-ganti. Belilah tuh set top box biar Murah. biar Nggak jelas mahal. nih nonton kami nih.
Iko Berita. Jadi ya kan? anggap dulu kami comel-comel nih, sayangnya kalau ditonton ya Allah. Betul. Dan juga bisa tidak sempat nih ganti-ganti nak nonton di TV ya. Bisa tonton di YouTube. Bisa di channel YouTube. Di siapa ya? Di channel YouTube penuh. channel YouTube-nya Jack. Jack TV dong. Jack Ya kan? TV. Yo, ditonton tuh ada berita. Iko Berita buka keluar lah tuh. Keberita enggak apa-apa kayak keluar lah. Atau bersama di kami. streaming di Iya, bisa streaming.jacktv.co.id ya. Bisa. Dimanapun kamu bisa nonton. Tuh ganti-ganti. Ya lah, Yo. ganti-ganti. Jadi Nah, apa nih? Udah lah, Dak. kita akhiri lah ya, Kita bisa. akhiri lah. Oh. Sudah cukup banyak berita yang Ganti-ganti disampaikan nih. hari ini. Ganti-ganti juga sudah nyantai-nyantai di rumah ya nak ya. Selamat menjalankan aktivitas. Aktivitas ganti-ganti, jangan wano-wano, Jangan lupa ditonton. Di subscribe juga. Yo, Yo, di like di like, komen dan share. YouTube-nya ya dak. Oke. Nah, kita akhiri lah ganti-ganti. Kami nak pamit undur diri dulu. Saya Matlay. Saya Teriska Meisha. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.